Berarti sahabat Pusaka Jawa sudah tahu ini dapur sengkelat. Yang bikin istimewa adalah pamornya sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini merutu sewu. Wih, pokoknya pamornya jos ini. Kalau look 13 itu perlambang untuk adalah sebagai melambangkan kemapanan. Jadi orang yang mempunyai keris look 13 berarti mapan secara status sosial, mapan secara ekonomi, dohir dan batin. Karena look paling tinggi look 13, adapun look yang di atas 13 disebut kalawijan, Mas. Look kalawijan. Looknya melebihi look normal. Ya. Betul. Ini kalawijan atau kelebihan. gonjonya sabit rontal, terus ujung bilahnya nyujen, bilahnya gede gagah, estimasi belambangan. Sahabat Pusaka Jawa, kita berkunjung ke Coffee Root and Resto di tepatnya di alun-alun Selawi. Tentunya di sini menawarkan konsep yang berbeda, natural, juga menu makanannya rasa resto, harganya harga kaki 5. Ini ada Pak Kris dari jauh-jauh dari Surabaya. Sengaja ke sini. Saya ke sini mau membabar pusakanya Mas Rudi ini. Mas Rudi dulu punya beberapa pusaka peninggalan leluhurnya, kemudian 5 tahun yang lalu, antara 4 atau 5 tahun, karena kesibukan beliau di satu perusahaan besar, kemudian dialih rawatkan ke saya, dan ini buat nostalgiaan saya dengan Mas Rudi. Oke sahabat Pusaka Jawa yang dimanapun Anda berada, yang asli orang Tegal, silahkan berkunjung ke Coffee Root and Resto, tepatnya di alun-alun Selawi. Anda akan merasakan satu kebanggaan bahwasanya ada pengusaha muda, Mas Rudi itu orangnya. Oke Mas Rudi, semoga sukses selalu ya Mas Rudi ya. Oke, thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Audi Pusaka Jawa Official. Kali ini saya bertandang ke Coffee Root and Resto di alun-alun Selawi. Tentunya saya bersama pengusaha muda, teman lama saya, namanya Mas Rudi. Beliau adalah owner dari Coffee Root. Sahabat Pusaka Jawa yang mungkin belum tahu apa itu Coffee Root, nanti saya ada review video Coffee Root juga restonya. Tentunya ini adalah satu produk kebanggaan dari anak bangsa Kota Tegal. Karena Mas Rudi ini karya putra daerah. Karya putra daerah. Karena Mas Rudi ini nyeleneh. Yang lain kan biasa orang Tegal teh ya. Iya. Kali ini dia mencoba saingan kan kapal api. Sahabat Pusaka Jawa, tentunya di samping beliau seorang bisnismen, pastinya sahabat Pusaka Jawa kalau nonton channel ini kan ada nilai edukasi tentang babaran pusaka. Saya cerita mungkin sekitar berapa tahun ya Mas Rudi? 4 tahun apa 5 tahunan? 4 tahunan ya? Kurang lebih 4-5 tahun lah. 4 tahun 5 tahun saya ketemu dengan Mas Rudi, dan Mas Rudi mempunyai beberapa koleksi pusaka warisan leluhurnya. Seperti itu kita ngobrol, ternyata ada kecocokan, maka Mas Rudi karena dengan dulu kan beliau bekerja di satu perusahaan besar yang tidak perlu saya sebutkan, dan posisinya lumayan lah. Jadi terus kemudian Mas, saya kayaknya nggak bisa merawat deh. Oke lah, daripada nggak ngerawat dan barangnya karatan dan sebagainya, ya, betul. Akhirnya dialih rawatlah ke saya, dan saya sengaja bawa pusakanya Mas Rudi ben kelingan mbae. Tak minum dulu, silakan. Luar biasa Mas. Jadi kali ini saya mau nostalgia dengan Mas Rudi, babar pusakanya Mas Rudi. Yang pusakanya Mas Rudi jadi pusaka kelanganan saya. Kelanganan itu kesayangan Mas Rudi. Yang insya Allah nggak dilepas. Oke sahabat Pusaka Jawa, ini saya lihat dulu ya. Siap, monggo. Ini Mas Rudi kan tahu nih, ini warongkonya aja Mas Rudi pesen berapa harganya dulu? Tahun dulu 1.200.000 apa berapa dulu ya beli? Kisaran segitu ya. Dulu ini monggo Mas. Jadi saya ini sekalian makan pagi sahabat Pusaka Jawa. Saya weekendnya di sini saja.
dengan Mas Rudi. Sahabat Pusaka Jawa, saya promosikan Cafe Root adalah kafe yang menyediakan dengan nuansa yang natural, ya, yang klasik tentunya. Kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal. Pastinya ini sudah ada nasi goreng Singapura. Singapura, iya. Nah, nanti dulu lah sebelum babar ini nanti pingsan. Kita babar makanan dulu. Saya coba Mas Rudi ya. Silakan. Kita coba. Saya tanya ke Mas Rudi, ini yang jadi menu andalannya apa? Sebab saya kalau kemanapun berada, pasti saya nanya, yang jadi menu andalan apa saya cobain. Iya. Iya, kalau ke resto saya kayak gitu. Betul. Nah, kita ada menu andalannya, menu nasi goreng. Ya. Nasi goreng kita ada nasi goreng Singapura, nasi goreng lada hitam, nasi goreng Root Cafe. Nah, itu yang very spesial. Enak Mas Rudi. Iya. Saya pesen buat istri dibungkus nanti. Siap. Konsep kita memang cafe dengan harga menu yang kaki 5 tapi kualitas bintang 5. Mantap. Sahabat Pusaka Jawa, memang enak. Cuman saya kan suka pedes nih. Mesti dikasih pedes ini. Oh, tambahin ini nggak cabai. apa-apa. Nggak usah. Oke, kita sambil ngobrol sambil makan. Mas Rudi, sebenarnya apa sih tujuan Mas Rudi buka Coffee Root di sini? Apakah satu untuk mengenalkan Coffee Root? Terus kedua, visi dan misinya apa? Pastinya kan punya tuh. Iya. Silakan dibabarkan Mas Rudi sembari saya makan. Iya, terima kasih. Jadi gini, kita dari Coffee Root sebenarnya adalah produsen kopi lokal Tegal ya. Kemudian dari produsen kopi itu kita coba dirikan sebuah kedai ataupun kafe di sini, dimaksudkan supaya konsumen bisa mencicipi ini. Apa sih, bagaimana sih rasanya kopi yang notabene asal dari lokal Tegal sendiri. Robusta ya? Ada Robusta, ya base-nya Robusta. Arabica juga kita ada. Jadi kita buatkan kedai kopi, kafe, Root Cafe dan resto di sini di alun-alun Hanggawana supaya jadi ikon kota Tegal, bahwa Tegal punya kopi. Itu kan karya putra daerah. Di sini sudah juga, jelas visi misinya ya. Depannya gini, kita juga digait dengan Perserikatan Bumbesa Indonesia. Jadi petani kopi seluruh Indonesia dalam waktu dekat akan memberikan biji-biji kopi pilihan mereka ke Root Cafe. Wih, mantap. Jadi berawal dari Root Cafe yang ada di titik 0 km Kabupaten Tegal ini. Setuju. Ya, kita juga punya konsep, tadi sempat saya sampaikan bahwa menu kafe kita harga merakyat, tapi kita usahakan untuk kualitas bintang 5. Siap. Sahabat Pusaka Jawa, ya. Ini Mas Rudi itu orang tipikalnya pendiam, tapi kalau sudah ngomong ketata rapi, beda dengan saya. Kalau udah makannya cepet, ngomongnya batbet, tipe orang lapangan. Kalau dia tipe konseptor ya kan, orang back office. Sahabat Pusaka Jawa, ya sebelum saya habiskan ini nasi goreng Singapura, ya setidaknya walaupun saya tidak ke Singapura, ya paling nggak saya makan Singapura. Nah, kita lanjut. Saya dapat ini dulu masih kotor, karatan. Iya. Bukan karatan dan minyaknya tebal karena. Betul ya. Kan pernah saya singgung bahwasanya pecinta Tosan Aji itu ada 3. Pertama yang segi eksotorisnya saja, isoteri dalemannya, ketiga dua-duanya. Yang saya lihat karena Mas Rudi mungkin terlalu sibuk, jadi cuman full minyak misik. Iya. Full minyak misik, jadi mungkin lebih kelari ke tuahnya lah, mungkin dari leluhurnya begitu. Ya, cuman setelah tak dandanin, sebenarnya saya banyak dia dapat dari Mas Rudi itu Carita Keprabon yang sabuk inten itu ya. Iya. Sebenarnya itu Carita Keprabon bukan sabuk inten karena ada gusen sampai ke atas. Terus ini. Nah, ini sendiri sahabat Pusaka Jawa, ini Mas Rudi pesen sendiri sama temennya dulu. Tahun berapa itu? 10 tahun lalu ada kali ya? Lama, itu dengan nominal 1,2 ya? Iya, 1 juta. 1.200.000. Ini bahannya cendana Jawa. Bahan cendana. Ini saya review. Ini bahannya cendana Jawa dengan handle-nya Gatot Kaca Sebo. Mendaknya ini mendak apa ini? Kendit ya. Terus ini warongkonya
Oh, kayunya kayu. Ini warongkonya kayu tadi saya sebutkan cendana Jawa. Pendoknya lamen. Kok ada tulisannya ini PB10? Ya ini pendok lamen ya. Oke sahabat Pusaka Jawa. Kita review bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini wanginya masih wangi yang dari Mas Rudi. Oh, masih utuh ya. Coba. Iya. Ya. Masih jadi meresep ya. Meresep ke bilah ini. Sahabat Pusaka Jawa. Asik. Ini dapurnya Luk 13, Sokokan 2, Kembang Kacang, Jalen, Lambe Gajah 1. Berarti sahabat Pusaka Jawa sudah tahu ini dapur sengkelat. Yang bikin istimewa adalah pamornya sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini merutu sewu. Wih, pokoknya pamornya jos ini. Kalau Luk 13 itu perlambang adalah sebagai melambangkan kemapanan. Jadi orang yang mempunyai keris Luk 13 berarti mapan secara status sosial, mapan secara ekonomi, dohir dan batin. Karena Luk paling tinggi Luk 13, adapun Luk yang di atas 13 disebut Kalawijan, Mas. Luk Kalawijan. Luknya melebihi luk normal. Ya. Betul. Ini Kalawijan atau kelebihan. gonjonya sabit rontal, terus ujung bilahnya nyujen, bilahnya gede gagah, estimasi belambangan. Belambangan itu berarti sama dengan Majapahit. Iya. Saumuran. Iya. Belambangan. Kalau Senopaten kan ke sini. Gede soalnya. Saya termasuk bersyukur dan ini saya pegang. Ini biasanya begini sahabat Pusaka Jawa kan mbahnya Mas Rudi ini kan orang kaya. Ya. Bakul Kebo ya? Iya dulu. Saya masih ingat Bakul Kebo. Ceritanya masih. Dan pusaka-pusaka itu yang maaf nih ya, kalau saya bilang orang yang punya Pajero, yang punya Mercy, ya orang-orang kaya, bener nggak Mas Rudi? Pusaka ya sama, pusaka yang bagus ya, yang punya orang kaya. Nah, mudah-mudahan jatuh ke Mas Rudi. Mas Rudi jadi orang top nih, owner Coffee Road kan. Mudah-mudahan bisa berkembang. Amin. Ya. Terus bisa menjadi ikon, tidak cuma ikon, memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya bisa Mas Rudi pabriknya tambah besar. Amin. Ya. Otomatis kan sumber daya masyarakat Betul. terserap. Karena bisa bermanfaat untuk lingkungan, menyerap tenaga kerja banyak. Nah itu yang dibutuhkan. Iya. Bisa jadi. Ya. Nah, ini saya juga pengen masarin Coffee Road. Tapi memang tidak mudah kembalikan telapak tangan. Iya, betul. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Iya. Sahabat Pusaka Jawa, kita sambil sarapan pagi di alun-alun Tegal. Ini pusaka warisan dari Mas Rudi, jatuh dari orang kaya, turun ke cucunya orang kaya. Mudah-mudahan saya bisa jadi kaya. Ini istimewa. Murtu Sewu sendiri itu lebih cenderung ke kerezekian. Oh, iya. Seperti itu perlambangnya, filosofinya. Iya. Yang bikin saya seneng adalah bilahnya tebel, utuh, pamornya halus, lembut, full bilah, jarang. Iya. Banyakan kan pamor ada yang putus-putus, ini Iya. full. Itu Saya aja waktu di Warangi langsung teman saya ini keris cap larang katanya, kata yang warangin. Saya bilang, oh ya harus, gue bilang. Karena main di pusaka itu enaknya begitu, ketika dapat nggak tahu kan. Setelah dapat dibuka, ternyata ada keindahan di dalamnya yang terselubung. Ya seperti orang berpakai jilbab lah. Begitu dibojo dibuka, oh ayo temen jebule ya. Bener ya Mas Rudi ya. Ya. Silakan Mas Rudi. Jadi saya juga pengen tahu untuk kedepannya Cafe Root itu apakah nanti akan buka gerai-gerai di kota-kota lain, terus marketingnya bagaimana? Saya ingin tahu. Saya sambil makan Oh iya, monggo disambil. Monggo sekalian. Ya, jadi kita ada beberapa plan sih ya, terutama sih kita memang fokus di factory, di produksi, mass production untuk kopi sasetnya, biar sudah masuk ke warung, toko, retail, supermarket juga sudah ada, dibantu di Mutiara Cahaya ada. Ya. Semua Mutiara Cahaya ada. Iya betul. Jadi
Untuk di kedainya sendiri kita ke depan ada buka franchise ya. Jadi untuk teman-teman yang punya modal kecil, kita fasilitasi untuk franchise kayak semacam angkringan. Jadi Root Cafe angkringan. Siap, boleh lah. Dengan modal kecil sedikit, boleh. tapi teman-teman bisa disebutkan kecilnya? Apa? Bagaimana? Kisaran berapa? Kisaran 3 juta. Wah, dapat? Iya, dapat. Saya boleh nih berapa biji? Boleh. Tinggal cari lokasi ya. Silakan ya cari lokasi. Kita proyeknya di satu desa ataupun satu kecamatan satu angkringan Root Cafe. Jadi, monggo silakan nanti ini apa bisa mungkin disampaikan juga ke Mas Kusworo. Ya. Siap. Kemudian kedepannya, nah ini kita bicara kedepannya itu tadi menanggapi tadi memang biji-biji kopi terbaik dari petani Indonesia nanti ada sampling masuk ke kita ke Root Coffee Corner yang ada di sini alun-alun Slawi. Nah, nantinya itu akan di ini Bang, jadi diinventarisir. Inventarisir, oh ini volume produksinya sekian. Iya. Biji kopi dari ini, dari Toraja, dari Lampung, dari Aceh dan lain sebagainya. Kemudian dari kopi-kopi lokal. Kita coba menumbuhkan kembali nih kopi-kopi lokal yang ada di Tegal. Padahal kopi lokal. Kopi Gunung Slamet. Kopi... Istri saya kan orang Lampung. Ya, iya. Sahabat Pusaka Jawa. Saya dulunya bukan pengopi. Saya nggak suka kopi. Saya punya istri orang Lampung, ketika di Lampung saya cocok kopinya. Dan ketika saya cobain kopi Roots, persis. Makanya sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa datang ke toko saya, itu ada berapa dus-dusan kopi Roots loh. Iya. Ngopi mendina loh, ya kan? Karena untuk merek-merek tertentu pun lewat lah bahasanya. Saya tidak sebutkan. Cuman bolehlah sahabat Pusaka Jawa mencoba dengan rasa yang murni, tidak ada campuran tepung maupun jagung. Betul. Jadi itu kelebihannya. Itulah. Jadi kita berani mengemas satu kopi murni ya, kopi murni plus gula tebu asli dalam kemasan dengan harga yang ekonomis. Teman-teman yang biasa ngopi di warung-warung kecil bisa menikmati kopi murni ya. Ya, nanti bisa dicoba. Sahabat Pusaka Jawa sih udah mulai habis nih. Enak, nih. Ya. Jadi memang orang besar rata-rata punya pusaka. Ben pada seneng pusaka, promosi. Orang besar rata-rata punya pusaka. Ya, jadi ini Look 13 yang dulu punya Mas Rudi adalah sebagai lambang kemapanan secara status sosial maupun secara ekonomi maupun dohir dan batin, dalam arti stabil, tidak labil. Ini mapan lah ya. Ini kalau ditanyain Mas Awak itu dimaharkan tidak, ini kelangnan, insya Allah nyari kayak gini susah. Soalnya tebel, lebar, gede. Rata-rata saya punya sengkelat banyak tapi kecil. Kalau ini bilanya gede. Bilahnya kecil ya. Yang lain ini rata-rata di bawah ini kecil. Kalau ini gede. Ini warangan tahun berapa ini, udah lama. Ya antara 3-4 tahunan lah. Tapi masih bagus. Ini kalau diminyakin seloroknya biru. Ini belambangan sahabat Pusaka Jawa. Kalau disendil gitu bunyinya apa? Ting. Oh iya, pasti. Coba tak tangtingnya. Ya. Ting. Kan ada yang ambengeng gitu kan. Ya, ada yang kayak tawon. Kalau ini ting. Nah itu ya. Tadi pusaka itu mencari jodohnya sendiri, berarti ini jodohnya saya. Iya. Kalau nanti jatuh ke orang lain berarti jodohnya. Iya, jadi memang dari pusaka memang saya suka ya, dari warisan leluhur juga. Kemudian dari kopinya tak minum ya? Monggo silakan, Root Coffee. Harus wajib di sini, kalau nggak ngopi nggak ini. Iya, Root Coffee. Dari ilmu metalurgi juga saya suka. Karena basic saya kan memang dari teknik ya. Jadi saya pelajari juga metalurgi, ilmu bahan. Jadi keris itu ada 3 perpaduan bahan ya, metal, besi, baja sama apa? Pamornya. Nah, itu perpaduan 3 itu yang berbeda dijadikan satu itu hanya di Jawa. Betul. Ini kan konsepnya begini sebenarnya. Kalau kita bicara, ini Mas Rudi udah tahu duluan, cuma saya menambahkan. Saya kan belajar sama Mas Rudi. Perpaduan antara
batu meteor atas langit itu sebagai ayahnya atau bopo. Biji besi buminya. Bopo angkoso bumi pertiwi. Jadi satu, lebur jadi siji. Ya. Beda dengan pisau-pisau yang lain yang cuma dari bumi saja. Kalau ini dua sahabat pusaka Jawa, makanya mempunyai kelebihan tersendiri. Ya, bahkan mungkin saya sampaikan juga, ini pengalaman saya ya. Saya pernah kerja dengan Mr. Mosisang. Mosisang itu dari Nihong, Belanda. Oh, Belanda. Belanda, teman-teman juga udah pasti tahu lah apa sejarah tradisional yang mereka banggakan ataupun memang jadi andalan, unggulan samurai ya. Samurai punya kelebihan sendiri. Pun mereka takjub dengan keris. Ya. Samurai tanggapannya bagaimana? Samurai dengan bahan-bahan seperti itu, tajam dan lain sebagainya, keris dengan bentuk asimetris ya, bentuk asimetris tidak simetris, tapi dia bisa menemukan titik tumpu yang luar biasa, yang seimbang, yang akhirnya jadi berdiri. Nah itu yang menjadikan Jepang takjub. Hitung-hitungannya bisa pas ya. Nah itu dia sahabat pusaka Jawa. Kalau bukan kita siapa lagi sahabat pusaka Jawa? Jadi apa sih masa kita belajar budaya ke tetangga sebelah kayak orang Belanda, Jerman udah mempelajari gamelan dan kitanya tidak. Kita belajar DJ begitu. Nanti kita belajarnya pindah ke sana kebalik kan nggak lucu. Ya. Jadi saya harap dari pertemuan saya dengan Mas Rudi yang singkat dan padat ini, sahabat pusaka Jawa bisa menarik bahwasanya pusaka itu adalah warisan yang adiluhung yang perlu dipelihara. Kalaupun sahabat pusaka Jawa tidak bisa untuk memeliharanya, dialih rawatkanlah kepada orang yang bisa. Daripada dibuang, Mas Rudi. Betul. Termasuk saya juga berterima kasih ke Mas Rudi karena dengan kesibukannya beliau waktu masih menjadi kerja di satu perusahaan besar, dialih rawatkan ke saya. Coba kalau nggak dialih rawatkan, bisa patah, rusak dan hilang akhirnya kan saya. Ternyata ini kan yang punya mbahnya Mas Rudi ini kan istilahnya, ini tak bilang ya Mas Rudi ya. Saya Mas Rudi jangan ini loh, teman saya yang nilainya yang hampir segini tapi lebih bagus ini, lebih bagusan punya Mas Rudi ini. Mintanya berapa? 13. 13 juta Jadi teman saya kan punya nih seperti ini. Tak tawar berapa itu 13. Sama saya tak tunjukin diem tok gitu kan. Makanya ini tak simpen aja. Artinya apa? Saya tepat memberikan pusaka warisan dari keluarga saya ke Mas Woro yang sudah bisa merawatnya dengan baik. Siap. Kapanpun saya bisa melihatnya. Silakan dilihat. Gitu. Ini termasuk kelangenan jadi masterpiece di saya. Banyak sengkelat saya banyak. Tapi yang paling saya senangi karena ini bilahnya tebal, utuh. Kedua pamornya full. Ini kan yang cari yang tus kayak gini susah, tangguh utuh sepuh. Malah ketika itu teman saya minta 13, tak tunjukin punya saya langsung diem aja. Lah punya saya berapa? Itu tahun berapa yang lalu. Tak ternilai harganya. Tak ternilai. Jadi main di antingan saya bilang kan pernah saya sering di review, main di antingan itu kalau mau main di antingan harus saving dulu. Jangan pakai duit belanja istri. Nah itu tukaran gitu kan. Duit sing aman lah ya. Kedua, ini investasi yang nilainya tinggi. Karena antik kan nggak ada harganya sih ya Mas Rudi. Iya, betul. Barangkali nanti Mas Rudi punya lagi, silahkan ke saya. Ya kan, kalau saya kan kolektor sama kolektor. Kolektor kalau yang kayak gini tak simpen. Ya kan, tapi kalau yang ini ya dilepas lah, dialih rawat ya. Mas Rudi nanti perlu nanti nomor Cafe Root di sini ditulis? Nggak usah ya? Nggak usah ya. Alamatnya saja ya? Alamatnya saja persis di pojok alun-alun Ganggawana. Samping PMI? Samping PMI. Sahabat pusaka Jawa yang asli orang Tegal dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa harus bangga kepada pengusaha muda Mas Rudi. Mas Rudi dengan saya umurnya hampir sama kayaknya. Beda dikit kayaknya. Kayaknya tuan saya deh. Beda dikit tuan Mas Rudi. Mas Rudi tahun berapa? Saya 76 aja deh. Kau selisih dikit. Iya gitu. Ya sahabat pusaka Jawa, jadi mudah-mudahan saya doakan Mas Rudi sukses, punya pabrik luas, gerai-gerainya ada di mana-mana. Amin ya. Bermanfaat buat orang banyak juga. Ya, di Tegal kan ada
perusahaan teh yang gede-gede, tapi kan kopi belum. Iya. Mudah-mudahan Mas Rudi jadi pionirnya lah ya. Ya, amin, amin. Nanti kan setidaknya video ini bisa jadi saksi. Oh, Mas Rudi ternyata dulu punya pusaka-pusaka itu tiba-tiba ke saya. Nanti Mas itu pusakanya Mas Rudi tak bayari berapa 100 juta gelap kene wong sugih kok kasih kae gitu. Oke, sahabat Pusaka Jawa, sebelum saya closing, silakan Mas Rudi titip pesan ke sahabat Pusaka Jawa, pesan-pesannya apa? Baik, terima kasih sahabat Pusaka Jawa. Pesan saya sih mungkin bukan ini ya, ringan saja sih sebenarnya. Kita jangan melupakan warisan-warisan budaya, terutama warisan-warisan budaya lokal nenek moyang kita. Kalaupun kita tidak bisa ataupun belum bisa untuk merawatnya, kita bisa percayakan kepada orang yang bisa untuk merawatnya. Siap. Seperti beliau ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini ada salam root nggak di sini? Ada salam root gimana? Salam root kearifan kopi lokal Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.